warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Selamat sore semuanya. Masuk pada mata pelajaran akidah akhlak pada pertemuan yang ketiga yang diampu oleh Bapak. Bagaimana kesiapan kalian untuk memulai pelajaran hari ini? Apakah kalian sudah siap? Siap. Nah, sebelumnya duduknya dirapikan terlebih dahulu, kemudian dipimpin oleh Ketua KM untuk berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Mari kita langsung saja ke materi pembelajaran hari ini. Ketika kalian melihat ke depan pada gambar ini, apa yang kalian pikirkan pada gambar-gambar ini? Maling. Kalian bisa membayangkan Lagi maling, Pak. Bukan. Gambar di sini ini menunjukkan bahwa sifat keputusasaan seseorang, yang mana seseorang ini sempat ingin mengeluh. Tuh. Ini adalah contoh gambar yang Bapak berikan yang simulasikan pembelajaran kali ini, yaitu tentang putus asa. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menghindari akhlak tercela, yaitu putus asa. Di dalam putus asa ini mari kita bahas lebih lanjut. Nah, pengertian putus asa adalah keadaan di mana seseorang kehilangan harapan, yakni seseorang ini memiliki ketidakpuasan di dalam hidupnya. Ketika dia melakukan sesuatu, dia itu kemudian gagal, maka seseorang itu kemudian kehilangan harapannya, merasa tidak mampu menghadapi ujian dan meninggalkan usaha. Nah, dalam Islam, putus asa dikenal dengan istilah yasmu min rahmatillah. Yasmu min rahmatillah yaitu seseorang yang pegat ataupun putus dari rahmat Allah. Jika orang yang berputus asa itu adalah orang yang putus dari rahmat Allah. Nah, begitu pengertian putus asa secara singkatnya. Kemudian ada ayat Al-Quran dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 53. Mari kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba innahu huwal ghafurur rahim. Ayat surat Allahu Adil. Maka dalam firman Allah surat Al-Jum'ah ayat 53 yang berarti katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Begitulah sekilas tentang putus asa dari Quran surat Al-Jum'ah ayat 53. Jadi Allah itu tidak memerintahkan kita untuk selalu putus asa. Nah, penyebab putus asa, seseorang yang berputus asa, maka dia itu mempunyai penyebab. Nah, penyebab diantaranya apakah dia itu karena kondisi dia yang tidak mampu untuk bersabar atau kurangnya keimanan. Maka di sini penyebabnya ada 4. Yang pertama yaitu kurangnya keimanan. Bisa dikatakan seseorang yang putus asa itu lemahnya iman di dalam dirinya, maka keimanan dia itu akan turun naik gitu. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu yang gagal, dia itu akan berkurangnya keimanan. Nah, kemudian penyebab yang kedua yaitu tidak bersabar dalam ujian. Jadi seseorang yang sering berputus asa itu ketika dihadapkan sebuah ujian, dia itu tidak merasa bahwa dia itu punya kesabaran, dia itu ingin berhasil terus.
Makanya dari itu dia tidak selalu bersabar. Yang ketiga yaitu melupakan rahmat Allah. Yang seperti dikatakan tadi bahwa yasmu min rahmatillah, dari putus dari rahmat Allah, itu penyebabnya ini melupakan. Jadi dia itu orangnya tidak mengingat atau tidak bahwa misalnya rahmat Allah itu ada gitu. Jadi intinya dari sini kurangnya keimanan. Dan yang keempat yaitu ada pengaruh lingkungan. Nah, pengaruh lingkungan ini yang menjadi faktor seseorang bisa menjadi baik buruknya itu lingkungan sangat berpengaruh. Begitupun dengan sifat putus asa, bahwa kita sering bergaul dengan lingkungan yang suka berputus asa, maka dari yang keempat ini bisa menyebabkan seseorang putus asa. Oke. Tadi ada penyebab, ya, kemudian ada dampak dari putus asa. Yang pertama, dampak dari putus asa ini yaitu menjauh dari ibadah. Seperti dikatakan tadi, bahwasanya seseorang yang berputus asa itu lemahnya iman. Nah, kemudian lemahnya iman akan menjauh dari ibadah. Maka dari itu kita sebagai siswa itu tidak boleh berputus asa. Maka kita harus mempunyai keimanan dan tidak boleh menjauh dari ibadah. Yang kedua yaitu menjauh dari masyarakat. Yang ketiga memicu stres, depresi, dan rasa rendah hati. Yang keempat yaitu menghilangkan potensi untuk bangkit. Nah, kalian semua, Bapak tadi telah menjelaskan bagaimana penyebab putus asa, kemudian dampak putus asa. Apakah dari kalian ada yang bisa mencontohkan ke depan bagaimana yang telah dijelaskan tadi di slide sebelumnya, contoh penyebab dari putus asa? Satu saja, ini coba ke depan contohkan. Saudari, oke, terima kasih karena sudah menuliskan satu contoh. Yang kedua, ada yang bisa masih mencontohkan dari dampak. Satu saja, silakan ke depan. Oke, saudari Adi, terima kasih telah ke depan memberikan satu contoh. Oke, materinya Bapak akan lanjutkan. Seseorang yang sudah terlanjur dalam sebuah rasa putus asa tadi, maka kemudian ada solusi. Setelah tadi penyebab, dampak, kemudian ada solusi putus asa. Solusi di sini yang pertama berdoa dan memohon ampun. Seperti yang telah disebabkan oleh penyebab dampak, maka solusi yang pertama yaitu berdoa memohon ampunan, yaitu kita kembali menguatkan iman kita agar kita senantiasa beribadah memohon ampun kepada Allah untuk kembali di jalan yang benar. Yang kedua yaitu bersabar dan bertawakal. Setiap orang pasti akan diuji, kemudian setiap orang akan mempunyai kegagalan. Maka di situ setiap orang pun dilarang untuk berputus asa. Maka dengan cara bersabar kemudian bertawakal kepada Allah, maka insya Allah solusi dari putus asa, berdoa memohon ampunan kemudian bersabar dan bertawakal akan menjadi solusi. Kemudian jika ditambah dengan memperkuat keimanan, maka keimanan kita akan semakin bertambah dan memperkuatnya hakikat diri kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Setelah tadi solusi dari penyebab, kemudian dampak, solusi, maka sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau ada yang diberikan pemahaman yang lebih mendalam gitu tentang putus asa ini. Kalau begitu kita lanjut saja. Bapak di sini ada soal pertanyaan host.
yang mana boleh kalian di sini siapapun yang bisa menjawab, maka dia adalah bintang dari pembelajaran kita hari ini. Pertanyaannya adalah, Andi adalah seorang siswa yang selalu mendapatkan nilai bagus. Namun, pada suatu ujian, ia mendapatkan nilai yang jauh dari harapannya. Ia merasa kecewa, putus asa, dan berpikir untuk menyerah. Jika ada yang menjadi sahabat Andi, jika Anda yang menjadi sahabat Andi, tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk membuatnya bangkit? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya Pak. Oke. Terima kasih atas jawabannya, saudara Irfan. Jawabannya bisa sangat membantu pembelajaran hari ini. Nah, mungkin sekian pembelajaran hari ini, dicukupkan sampai di sini. Materi kita kali ini hanya sampai pada putus asa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, Bapak ada soal LKPD yang akan diberikan pada masing-masing kalian. Kemudian kalian isi sebisanya, terus dikumpulkan lagi ke Bapak. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, semoga kita bisa menjalankan sifat putus asa kita itu tidak ada pada diri kita semua. Maka dari itu semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang rajin, punya rasa sabar dan bertawakal kepada Allah, dan tidak menjadi golongan orang-orang yang berpuasa. Mungkin segitu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berhenti.